saudara. Hidupku adalah penyembahan. segenap hati kami Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu, katakan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan Segenap hidupku persembahkan. Kami mengucap terima kasih buat pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami di tahun ini khususnya. Dan kami tahu Tuhan bahwa hidup kami harusnya memuliakan nama Tuhan. Harusnya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun kami menyadari juga Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan kehendaki belum kami lakukan. Belum sepenuhnya kami menyerahkan hidup kami, tubuh kami, jiwa raga kami kepada Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami terus Tuhan. Bimbing dan didik kami terus, supaya kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini, biarlah kami boleh diajarkan untuk menjadi kabar baik bagi semua orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang juga tidak ada apa-apanya ini, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita ibadah di minggu terakhir ya di tahun 2024. Tadi saya dengar ada beberapa gereja libur ibadahnya. Terus saya berseloroh ya, mungkin Tuhan Yesus juga libur kayaknya. Ya, jadi gereja libur ibadahnya. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah libur saudara, amin. Ya, dia selalu ada bersama dengan kita, pun dia hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Ya, nah puji Tuhan kita akan masuk di tahun 2025 dan karena ini adalah minggu terakhir, jadi saya ingin mengajak kita semua lebih banyak kepada perenungan di ibadah pada pagi hari ini. Ya, rangkaian kegiatan Natal, baik peringatan Natal, peringatan Minggu Advent, memperingati kedatangan Tuhan Yesus, ya, kemudian sampai pada perayaan serta ibadah tanggal 25 kemarin, tukar-tukar kado, ya kita makan bersama, semua sudah lewat, ya sudah kita lewati. Namun esensi Natal harus tetap ada dan harus tetap di hati kita dan lebih penting lagi harus tetap kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau saudara memperhatikan dan mengingat di sepanjang bulan November, kemudian bulan Desember, ya, tema besar ibadah kita itu adalah menerangi dunia dengan kabar baik. Ya, menerangi dunia dengan kabar baik. Nggak nyampe, Abed boleh tolong kamu kunci, next ya. Menerangi dunia dengan kabar baik, itulah tema besar khotbah di sepanjang November dan Desember kemarin. Dengan tujuan secara khusus supaya kita tergugah ya saudara untuk melakukan yang namanya misi
Deo. Ya, misi Allah, yakni mengutus Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita itu untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Dan misi itu harus menjadi misi kita, missio Mei, untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya, ya, atau mereka yang sudah percaya namun sudah kehilangan imannya kepada Tuhan kita. Nah, seperti yang beberapa waktu lalu saya mau mengingatkan Pak Gembala bersama pengurus, khususnya juga Bang Horas, itu melayani seorang ibu, ya, Ibu Dorotea namanya, ya, Ibu Dori, ya, panggilan akrabnya Ibu Dori. Yang konon, ya, saya cuma dengar ceritanya, ini punya kepahitan, ya, kepahitan sehingga dia mulai kayaknya kehilangan imannya. Tapi karena dilayani Pak Gembala, juga kemudian Pak Horas, dan terakhir sebelum dia meninggal kemarin hari Kamis, ceritanya menurut pengakuan Pak Horas, ya, betul ya, jadi dia sudah melepaskan pengampunan, betul ya, dan dia kembali imannya kepada Tuhan. Ya, ini adalah satu tugas yang penting Bapak Ibu Saudara, ya, mencari yang hilang. Ya, mencari yang hilang, dan ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Ibu Dori kemarin sudah dimakamkan dan puji Tuhan semuanya sudah, ya, bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan punya kewajiban untuk menabur benih, yaitu berita Injil, saudara, dengan penuh kasih kepada hati manusia yang akan binasa. Kepada mereka yang mungkin kecewa, kepada mereka yang mungkin terluka. Dan kebetulan kemarin setelah selesai pemakaman ada satu orang anak muda juga datang kepada saya dan dia bercerita, dia itu pernah sekolah STT, tapi baru semester 1. Habis itu dia mengalami peristiwa yang luar biasa, tadinya mau menikah gara-gara dia kecelakaan hebat, kemudian pernikahannya juga gagal, ya. Dan dia mengalami kekecewaan sama Tuhan. Ya, doakan supaya saya bisa membimbing dia kembali kepada Tuhan. Ya, saya akan cari dia pasti, pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang penting, ya, supaya banyak orang yang bisa kenal Tuhan kita. Nah, tentu kita semua memiliki kuasa untuk memberitakan Injil, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita yang akan memampukan kita. Nah, lewat pemberitaan kabar baik Injil keselamatan berarti kita membawa pengharapan yang datang dari Yesus Kristus. Kita menyampaikan damai Kristus. Kita membagikan sukacita karena Yesus lahir untuk kita. Dia hidup di dunia bagi kita, bahkan dia mati di atas kayu salib juga untuk kita. Dengan demikian kita bisa menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Ya, kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang menjadi umat pilihan Tuhan. Jadi selama bulan November dan Desember kita sudah mendengar tentang betapa pentingnya kita menyampaikan Injil kepada dunia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita didorong untuk aktif memberitakan Injil, kabar baik itu. Namun pertanyaannya, boleh next kamu, Ci. Apakah kita hidup sebagai kabar baik? Ya, ini pertanyaan yang patut kita renungkan Bapak Ibu Saudara dan merefleksikan perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2024 ini. Apakah aku hidup sebagai kabar baik? Saya ingin kita semua membaca apakah aku hidup sebagai kabar baik bersama-sama. Yuk katakan 2, 3 mulai. Lebih keras lagi boleh? Biar itu menjadi pertanyaan bagi diri kita, ya, supaya kita betul-betul bisa memuliakan nama Tuhan. So, mari kita baca Filipi 1 ayat 27 ini, karena ayat 1 ayat, nanti ada ayat yang keduanya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3 mulai. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar
bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 27 ini mau mengingatkan kita bahwa hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus supaya kita bisa menjadi kabar baik. Dan tentunya itu juga sejalan dengan apa yang di dalam Matius 5 ayat 16 katakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. So, mari kita merenungkan hidup kita Bapak Ibu Saudara ya, untuk bagaimana kita bisa menjadi kabar baik itu. Kabar baik yang nyata bagi orang-orang di sekeliling kita. Ada beberapa poin yang saya ingin sharingkan sambil kita merenungkan. Karena tadi saya katakan bahwa firman Tuhan hari ini nih saya pengen mengajak kita lebih banyak merenung, ya, bertanya, merefleksi diri kita untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Ya. Yang pertama, menjadi kabar baik itu berarti hidup yang harus menjadi kesaksian. Jadi hidup kita ini harus menjadi kesaksian. Sebagai pengikut Kristus, hidup kita ini adalah dikatakan firman Tuhan sebagai surat Kristus yang terbuka atau Alkitab yang terbuka yang dibaca oleh dunia. Tindakan-tindakan kita, sikap kita, perkataan kita itu akan mencerminkan iman kita. Kalau kita bercerita tentang Kristus adalah kasih, nah apakah kita hidup dengan kasih? Kalau kita bercerita keadilan, apakah kita hidup penuh keadilan? Kalau kita katakan kerendahan hati, apakah kita sudah hidup dengan penuh kerendahan hati? Sehingga dengan demikian orang bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Ya. Nah, ini hal yang sangat mendasar yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan kalau kita ingin menjadi kabar baik. Di tempat kita kerja, apakah kita ini dikenal sebagai pribadi yang jujur, kerja rajin, berintegritas, atau malah sebaliknya? Ya, di lingkungan misalnya sosial kita, apakah kita ini dikenal menjadi pembawa damai dan sukacita atau selalu bikin kerusuhan di lingkungan teman-teman. Ya. Hidup kita yang menjadi kesaksian itu tidak bicara hanya tentang cerita Yesus, tapi harusnya kita mempraktekkan nilai-nilai Kristus setiap hari. Ya. Tadi kita menyanyi ya, lagunya masih ingat gak ya? Itu saya hari ini penuh lagu-lagu kenangan, ya sesuai umurnya. Ya lagu-lagu baru saya nggak kenal, tapi lagu-lagu zaman bahla saya tahu. Ya apa tadi lagunya? Ku suka menuturkan, itu lagu zaman bahla. Tapi sebetulnya itu lagu yang membangun iman kita justru, ya yang bisa mendorong kita untuk menjadi kabar baik sebenarnya. Ya karena kita harus menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi bukan cuma menceritakan, tapi kita harusnya menceritakannya lewat perilaku kita, lewat kehidupan kita. Ya, itu sebabnya hidup dengan menjadi kabar baik berarti hidup kita ini harus berpadanan dengan Injil. Ya, ada keselarasan antara perkataan tindakan kita dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Namun realitasnya seringkali terjadi kita pintar bicara tentang Injil. Banyak orang pintar bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi tindak tanduknya tidak mencerminkan perkataan-perkataan mereka. Dan ini tentu akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling. Ya, saya percaya saudara jemaat sekalian yang ada di tempat ini hidupnya sudah berpadanan dengan Injil. Amin. Oh, yang amin dikit ya. Berarti yang lain belum berpadanan nih ya. Ya, kita harus make sure itu Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita berpadanan dengan Injil. Nah tadi saya katakan bahwa harus ada keselarasan antara perkataan dan tindakan.
Kalau di dunia sekuler itu disebut dengan apa Pak Syam namanya? Oh ini Pak Syam paling hafal. Walk the talk. Walk the talk. Jadi lakukan apa yang kita perkatakan. Jadi kalau cuma cerita tentang Yesus tapi perilaku kita tidak sesuai, maka kita belum sepadan dengan Injil. Nah, lebih lagi di dalam Filipi 1 ayat 27 tadi kan dikatakan bahwa hidup berpadanan dengan Injil yang artinya perkataan dan tindakan kita itu harus sejalan dengan Injil. Kalau kita bicara tentang kasih, ya kita harus menunjukkan kasih. Jika kita berbicara tentang pengampunan, ya kita juga harus mau mengampuni orang-orang di sekeliling kita. Nah, mari kita merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah hidup kita ini sudah selaras dengan pesan Injil yang mau kita sampaikan? Orang akan lebih percaya ketika melihat perilaku tindakan kita sesuai dengan Injil daripada kita bercerita tentang Injil itu sendiri. Nah, kebenaran Injil itu harus kita hidupi sehingga orang bisa melihat bahwa kita sesuai dengan Injil. Ya, firman Tuhan itu harus kita hidupi, yang artinya kita jalankan di dalam keseharian hidup kita. Nah, sehingga dengan demikian kita hidupnya boleh memuliakan Allah. Boleh memuliakan Allah. Matius 5 ayat 16 tadi sudah kita baca ya, kalau masih ingat, kita ini dipanggil untuk menjadi apa? Terang. Agar apa? Dunia itu boleh melihat perbuatan baik kita dan kemudian memuliakan Bapa di surga. Terang itu tidak hanya berupa kata-kata ya, tetapi juga lewat perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Nah, memang di dalam kehidupan kita sehari-hari ya ada banyak tantangan di tempat kerja misalnya. Ya, kadang-kadang kita justru pengen menjadi terang, tapi cuma karena suka dibully, suka dijauhi, dibilang sok suci, ya, maka kita meredupkan terang itu. Di tempat saya bekerja bersama Pak Syam, kebetulan kita satu perusahaan, ya suka begitu. Ya, kalau kita lagi renungan pagi, setiap hari ya renungan pagi, ada aja yang berbisik gitu ya, renungan pagi mulai emang gak ada kerjaannya. Ya, ya kalau lewat di depan kita minggir-minggir, orang suci mau lewat. Ya, nggak ada masalah, kadang-kadang begitu, betul ya Pak Sam ya. Ya. Nah, tapi kita harus berani untuk menyatakan bahwa kita ini memang terang, ya. Dan lagi kita juga harus memberikan kontribusi yang terbaik. Jangan tiap pagi renungan pagi, tapi nyuri jalan terus gitu. Ya nggak cocok, nggak sesuai. Nah, tapi di sini enggak lah ya, enggak seperti itu. Nah, kita harus juga di tempat kerja itu menjunjung tinggi etika kerja, ya, etika kerja. Karena kita digaji, kita harus kerja dengan baik. Kita menghasilkan yang terbaik, menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, supaya dengan itu kita bisa menjadi terang. Di keluarga, kita juga harus menjadi terang Bapak Ibu Saudara. Dengan apa? Menunjukkan kasih yang tulus kepada keluarga kita. Dan terutama juga pengampunan kepada anggota keluarga. Ini kadang-kadang agak sulit ya, agak sulit. Banyak keluarga mengalami kepahitan. Ya, tapi puji Tuhan ada anak-anak Tuhan yang menjadi kesaksian. Saya teringat jadi cerita ada salah satu tim saya, dia juga kebetulan hamba Tuhan. Minggu lalu dia sharing. Dia baru saja selesai hari Minggu kemarin, sebelumnya itu memakamkan seorang bapak. Ya, yang menarik itu adalah istrinya sejak awal menikah sampai suaminya meninggal itu, tapi sebelum meninggal juga sudah bertobat ya. Sejak awal menikah itu dia mengalami KDRT, kekerasan. Ya dipukul, dihajar, ditendang, dicaci maki dan seterusnya. Nah, keluarga istrinya maupun juga teman-teman gereja seimannya, bahkan beberapa hamba Tuhan katakan udahlah nggak usah diterusin, udah pisah aja pisah ya. Tapi si istri ini kemudian konseling sama tim saya ini, hamba Tuhan, dia bilang jangan. Ya, jangan. Dan terus dia dikuatkan, tiap minggu konseling, tiap minggu bertahun-tahun dan masih mengalami itu. Sampai suatu hari suaminya jatuh sakit dan si istri ini terus merawat dia ya, tetap dengan penuh kasih meskipun dia sudah dihajar habis-habisan.
Sampai akhirnya suaminya bertobat dan menyesal, minta ampun. Nah, beberapa waktu kemudian meninggal dunia, haleluya. Ya, berakhir penderitaannya kan. Ya. Tapi ini boleh menjadi kesaksian loh, luar biasa, bertahun-tahun. Ya. Dan saya percaya Tuhan pakai si istri ini untuk menjadi kesaksian, ya, untuk menjadi terang sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, kita perlu menjadi terang dunia Bapak Ibu Saudara, menghadirkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Ya, melalui hal-hal yang kecil, enggak perlu juga hal-hal yang besar, ya, hal-hal yang kecil. Sehingga keberadaan kita itu bisa menerangi dunia yang gelap. Nah, oleh karena itu kita perlu apa? Hidup yang berintegritas. Artinya ada satu hidup yang utuh, hidup yang konsisten, ya, di mana nggak ada perbedaan sekali lagi antara apa yang kita yakini, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, ya, konsisten. Sehingga kita perlu menyadari bahwa dunia ini membutuhkan satu integritas dari anak-anak Tuhan. Sehingga itu bisa menjadi teladan, bukan cuma sekedar kata-kata indah, tapi menjadi teladan. Nah, inilah bahayanya. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak sadar bahwa kita ini selalu dilihat, diperhatikan, dinilai, bahkan juga diteladani, ya, tanpa kita sadari. Kalau kita perilakunya tidak sepadan dengan Injil, maka orang mungkin mengikut kita jadi tidak sepadan. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan dengan konsisten, mulai dari hal-hal yang kecil, itu justru bisa membawa dampak yang besar bagi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan hanya mengajarkan tentang kasih kepada kita, tapi dia justru melakukan, mempraktikkan melalui pelayanan-pelayanannya. Dan kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus. Amin. Dan orang lain bisa meneladani kita sehingga hidup kita itu berdampak bagi orang lain. Maka kita harus jadi seseorang yang hidupnya membuktikan kebenaran Injil, bukan cuma memberitakan, sekali lagi, membuktikan kebenaran Injil, bukan cuma memberitakan. Sehingga orang lain sekali lagi bisa melihat Kristus di dalam diri kita tanpa kita perlu punya kata-kata untuk disampaikan. Dengan orang lain lihat saja mereka tahu bahwa kita ini anak Tuhan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Seperti saya mau kasih contoh pagi hari ini. Seorang yang namanya Tim Tebow. Ya, Tim Tebow. Ya, Tim Tebow ini seorang anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dia lahir di Filipina tanggal 14 Agustus tahun 87. Berarti umurnya berapa sekarang dia? Ayo ada yang hitung cepat. 37, masih muda ya, masih muda. Nah, orang tuanya ini adalah seorang misionaris Kristen di Filipina. Jadi dia lahir di Filipina. Nah, kemudian ada kesaksian yang paling awal itu adalah waktu ibunya si Tim ini mengandung dia, maka ada satu gangguan medis, komplikasi. Dokter menyarankan untuk digugurkan. Ya, tapi si Pem ini namanya Pem Tebow, orang yang sangat beriman dan dia menolak untuk menggugurkan. Dan terus dia mengandung si Tim. Sampai akhirnya kemudian Tim lahir dan tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, ini menjadi satu kesaksian berikutnya dipakai untuk mendukung gerakan pro kehidupan, ya, atau menentang aborsi. Nah, Tim sendiri Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang atlet American football, ya, bukan soccer tapi American football. Dan dia dikenal sebagai quarterback atau yang satu bagian penting untuk memimpin tim University of Florida. Dan akhirnya mereka meraih kejuaraan nasional tahun 2006 dan 2008. Dia juga memenangkan Heisman Trophy tahun 2007. Jadi karirnya sangat gemilang Bapak Ibu Saudara. Ya, itu karirnya si Tim, dan karirnya makin meroket ketika
NFL atau National Football League itu, dia direkrut oleh Denver Broncos tahun 2010 dan dia salah satu momennya yang paling terkenal, dia membawa tim ini meraih kemenangan di Pittsburgh Steelers ya waktu tahun 2011. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa tim Tebow ini sudah menjadi kabar baik bagi banyak orang lewat sikap tindakan perilakunya ya. Nah, ini salah satu quotes yang dia pernah sampaikan ya, terutama di dalam sharingnya kepada kaum muda terutama ya. Regardless of what happens, I still honor my Lord and Savior Jesus Christ. Because at the end of the day, that's what's important, win or lose. Ya, win or lose. Ya, Jesus is most important. Nah, apa yang dilakukan tim Tebow Bapak Ibu Saudara? Ya. Tim selalu berlutut sebelum memulai pertandingan. Ya, makanya istilahnya sikap dia ini disebut dengan Tebowing. Bow itu kan berlutut ya. Jadi dia selalu berlutut sebelum pertandingan. Ya, dan seusai pertandingan. Makanya disebut dengan gaya Tebowing. Tebow kan namanya dia ya. Jadi dipanjangin jadi Tebowing. Gitu. Nah, ini menjadi viral Bapak Ibu Saudara. Ya, menjadi viral. Banyak orang yang kemudian penasaran dan mereka akhirnya tahu bahwa tim ini adalah anak Tuhan, orang Kristen. Ya, dan ini disaksikan banyak orang. Ya, paling tidak perilakunya si tim ini boleh mencerahkan banyak orang tentang pernyataan iman yang diungkapkan di muka publik, keberaniannya. Ya, dan bukan cuma itu saja, si tim ini dia konsisten di dalam pernyataan imannya. Jadi dia selalu Tebowing sebelum memulai pertandingan. Dan yang lebih mencengangkan adalah dalam satu pertandingan kejuaraan nasional tahun 2009, si Tebow ini menulis ayat John 3 chapter 16. Ada yang hafal? Halo? Yohanes 3 ayat 16. Hah? Ayo. Waduh, enggak hafal ya. Karena demikianlah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dituliskan ya, dan bukan cuma itu, dia tulis juga Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7. Ya, kalau saudara searching di internet itu seringkali dia menuliskan ayat-ayat. Ya, ini untuk apa? Menyatakan imannya. Dan banyak orang yang penasaran apa sih itu John 3 chapter 16, apa sih itu Filipi, buka ya, sehingga mereka mengenal Yesus. Dia tidak bicara tentang Yesus, tapi perilakunya menyatakan Yesus. Ya. Nah, ini yang harusnya menjadi teladan buat kita Bapak Ibu Saudara. Ya, tanpa kata-kata, dengan kita menunjukkan sikap perilaku kita, orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Nah, yang lebih luar biasa lagi, di tahun 2010 si tim Tebow ini mendirikan sebuah foundation atau yayasan, ya, tim Tebow Foundation. Dan banyak kegiatan program-program yang dilakukan. Salah satunya yang paling luar biasa menurut saya adalah dia setiap tahun mengadakan namanya Night to Shine. Ini adalah satu kegiatan, suatu perayaan bagi individu, tapi mereka yang berkebutuhan khusus. Kegiatan pesta, dansa, tapi khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus, jadi bukan orang biasa-biasa yang hadir. Ya. Nah, salah satu kisahnya ada yang sangat menyentuh seorang ibu yang awalnya sangat skeptis dengan kekristenan, tapi begitu melihat anaknya yang berkebutuhan khusus dilayani dengan begitu penuh kasih tanpa pandang bulu, dan akhirnya ibu ini akhirnya mau percaya dan menjadi pengikut Kristus. Ya, ini kesaksian
yang luar biasa. Nah, kemudian tim Tibo juga foundationnya itu mendukung operasi penyelamatan dan rehabilitasi korban perdagangan manusia. Ya, salah satu korbannya setelah diselamatkan oleh si Tibo ini terinspirasi oleh kasih dan pelayanan yang dia terima, Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya membawa dia kepada Kristus. Dan yang paling luar biasa yang terakhir adalah yayasan tim Tibo ini mendirikan rumah sakit di Filipina. Ya, rumah sakit di Filipina. Dan salah satunya ada yang anak bernama Sherwin, diceritakan di kisahnya, itu dia bertobat setelah dia mendapatkan pengobatan operasi gratis. Bukan cuma Sherwinnya, tapi seluruh keluarganya bisa menjadi pengikut Kristus. Ya, saudara, ini adalah kesaksian hidup yang luar biasa. Ya, tim Tibo ini dipakai Tuhan, luar biasa. Ya, dan bukan cuma sampai di situ, tim Tibo itu juga rupanya dia menulis buku. Ya, paling tidak ada 3 buku yang saya bisa temukan. Yang pertama, Through My Eyes, itu adalah memoir tentang perjalanan hidup dan imannya si tim Tibo ini. Kemudian ada Shaken, ini adalah membahas tentang bagaimana iman membantu dia menghadapi segala kegagalan dan tantangan hidupnya. Dan yang ketiga adalah Mission Possible, ya, bukan impossible, Mission Possible. Ini buku tentang motivasi, tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya berusaha cari di Netflix, nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau mau nanti kita mungkin bisa beli di Amazon, bisa nonton. Ya, kalau bayar. Tapi ini saya penasaran dengan filmnya, karena dia bikin, itu namanya Run the Race. Ini bercerita tentang pengharapan, pengampunan, dan perjalanan iman seorang tim Tibo. Ya, mungkin suatu waktu kita bisa nonton bersama ini. Ini kesaksian luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi tim Tibo itu adalah contoh nyata bagaimana seseorang itu bisa menggunakan talenta yang Tuhan berikan, aktivitas kegiatan-kegiatan yang dia bisa kerjakan, termasuk platform-platform media sosial yang dia miliki untuk menjangkau banyak orang. Tanpa bercerita tentang siapa Yesus, tapi apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia saksikan itu bisa menjadi kabar baik kepada banyak orang. Sehingga tim Tibo itu banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Memang tidak bisa ditelusuri, saudara. Karena apa? Waktu dia pasang ayat itu kan ada 54-90 juta orang, ya, lebih dari 100 juta bahkan yang menyaksikan dia. Dia juga nggak pernah tahu siapa aja yang kemudian mencari di Alkitab dan akhirnya tersentuh dan percaya kepada Kristus. Dia juga tidak pernah tahu, dia tidak pernah hitung-hitung. Ya, tapi apa yang dia lakukan itu boleh menjadi teladan buat kita. Kita bisa seperti tim Tibo, mempunyai kesaksian hidup yang bisa dilihat oleh banyak orang. Persoalannya bukan saudara mau atau bisa atau enggak bisa, tapi persoalannya adalah mau atau tidak mau. Nah, pertanyaan sebelum saya lanjutkan, maukah saudara menjadi saksi Kristus? Hidupmu menjadi kesaksian bagi Kristus. Amin. Ini pianisnya hilang, tadinya saya mau ajak nyanyi, tapi enggak apa-apa. Oh, ada. Ada satu lagu lama ya, tadi pagi saya teringat, waktu jalan pagi saya ingat lagu ini, jadi saya pengen ajak saudara nyanyi, ya, lagunya. Nah, ini lagunya gampang ya. Ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Gampang kan ya? Yuk kita nyanyi dong ya, bareng-bareng ya. Yo, 1, 2, 3. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Gampang kan ya? Gampang kan? Lagunya cuma gini aja. Ya, ini lagu yang paling saya ingat dari dulu ya, ya namanya orang udah tua lah ya. Taunya lagunya lagu zaman bahla. Tapi ini lagu yang
sebetulnya bisa membangun iman kita. Yuk saya undang saudara berdirilah, kita nyanyi bareng-bareng biar seru. Kali seru sama band kali ya? Sama band lebih seru, boleh sama band. Bersedia bandnya biar seru. Singer juga boleh, yuk. Ya gitu dah. Oke, yuk kita ambil tepuk tangan. Ayo dong, sukacita dong ya. Ini komitmen kita loh ya. Karena ini tugas kita sebagai anak Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lebih semangat lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jemaat saja, jemaat saja. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, kita tepukan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk, silakan duduk. Jadi mari kita bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita harus hidup sebagai kabar baik Bapak Ibu Saudara. Yang berarti kita harus menjadi kesaksian yang hidup. Kesaksian yang hidup akan firman Tuhan. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan sebagai orang percaya, kita sekali lagi dipanggil untuk menjadi surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh dunia. 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Dituliskan bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara ingat kesaksian hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai Kristus, yaitu kasih, pengampunan, dan kebenaran. Dan di dalam setiap interaksi kita dengan orang-orang di sekeliling, kita punya kesempatan saudara untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa ada sukacita, ada damai, ada sejahtera yang saudara bisa temukan. Yang saudara telah temukan di dalam Kristus dan mereka juga bisa menemukannya. So kita menutup tahun ini, saya ingin mengajak kita sekali lagi melakukan refleksi diri. Apakah hidup saudara sudah mencerminkan kasih Kristus? Apakah orang lain dapat melihat Kristus melalui tindakan-tindakan saudara? Jika belum, minta tolong pada Tuhan supaya di tahun yang akan datang kita boleh mempunyai hidup yang penuh kesaksian. Hidup menjadi kabar baik saudara, ya berarti juga hidup kita harus selaras antara perkataan dan tindakan. Tuhan menghendaki integritas dari anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dunia seringkali menilai iman kita bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan. Ketika perkataan kita selaras dengan tindakan kita dan sejalan dengan Injil, maka kita menjadi kesaksian yang hidup bagi Injil itu sendiri. So di penghujung tahun ini, mari kita merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah konsisten dalam hidup kita di dalam Tuhan? Apakah kita sudah menjalankan
apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika belum, mintalah kekuatan pertolongan dari Roh Kudus yang akan menolong kita di tahun 2025. Hidup menjadi kabar baik berarti memancarkan terang Kristus di setiap aspek kehidupan kita. Sebagai terang dunia kita dipanggil untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Di keluarga, di tempat kerja, di gereja, ataupun di dalam komunitas. Terang itu berasal bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi terang itu berasal dari Kristus yang tinggal di dalam kita. Sehingga kita bersandar kepadanya. Terangnya akan memancar melalui kita, lewat sikap perilaku hidup kita. Sebelum kita mengakhiri tahun 2024 ini, mari kita merefleksikan diri kita. Dalam situasi apa kita dapat menjadi terang bagi orang lain? Mungkin ada banyak kesempatan yang saudara abaikan ketika saudara bisa memancarkan terang itu, tapi terabaikan. Dan lebih lagi kita merenungkan di sepanjang tahun ini, apakah kita sudah jadi berkat di mana kita berada, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Supaya di tahun yang akan datang, kita boleh melakukan yang lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, hidup sebagai kabar baik, berarti kita harus menunjukkan integritas sebagai bentuk penginjilan yang nyata. Ya, integritas itu adalah kualitas hidup kita yang mencerminkan kejujuran dan kesungguhan di dalam melakukan segala hal. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ketika kita hidup dengan integritas, maka kita menunjukkan kepada dunia bahwa iman kita nyata, iman kita dapat dipercaya, sehingga mereka bisa melihat Kristus hidup di dalam diri kita. Integritas bukan hanya bicara tentang kejujuran, tapi juga bicara tentang kesetiaan kepada Tuhan dan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita pegang teguh dan kita hidupi. Di dalam situasi apapun, bahkan di dalam situasi yang sulit sekalipun. So, sebelum tahun 2024 ini berakhir, mari kita merefleksikan diri kita. Apakah selama ini kita sudah hidup dengan penuh integritas? Atau kita justru banyak penyimpangan yang kita lakukan di tahun ini? Apakah kejujuran dan ketulusan kita bisa membuat orang lain menjadi dekat dengan Tuhan? Atau bahkan sebaliknya, kita membuat orang lain jauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. So, saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk merenung. Sebelum kita akhiri tahun 2024 ini, apakah aku hidup sebagai kabar baik? Jika belum, maka mintalah Tuhan untuk memperbarui hati kita. Sehingga hidup kita ini boleh menjadi cerminan Injil yang hidup dan boleh membawa orang lain kepada Kristus. Mari kita akhiri tahun 2024 ini dengan perenungan dan disertai komitmen untuk di tahun 2025 kita harus lebih baik. Kita harus menjadi saksi Kristus yang lebih baik. Kita harus lebih bertekun di dalam iman kita di tengah dunia yang semakin gelap ini. Dan percayalah, Kristus ada bersama dengan kita. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dialah yang akan menuntun, membimbing, dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh membuat kami merenungkan. Dan kami meminta ampun Tuhan, karena kami belum sungguh-sungguh. Kami belum sungguh-sungguh untuk menjadi kabar baik. Menjadi saksi Kristus lewat sikap perbuatan perkataan kami. Kami seringkali juga enggan untuk menyaksikan iman kami kepada orang-orang di sekeliling. Bahkan ketika kami diejek, kami justru menutupi iman kami. Kami belum berani menyatakan, sehingga orang bisa melihat
Kristus yang hidup di dalam diri kami. Tolong ajarilah kami Tuhan, untuk di hari-hari yang akan datang kami boleh hidup berpadanan dengan Injil-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak terang, dan terang-Mu boleh bersinar melalui hidup kami. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi kabar baik bagi keluarga, di mana kami bekerja, di lingkungan sosial kami, bahkan di dunia ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Karena kami mau menyerahkan, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.